Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 3 hari kemudian, gelombang kekuatan aneh bergema di ruangan itu. Di depan Suyi, jimat rahasia dengan suasana yang tidak jelas ditangguhkan. Suyi menghela nafas panjang. Dengan harta ini, bahkan jika aku pergi ke Daxia, aku bisa mengkhawatirkannya. Suyi diam-diam berkata. Dalam 3 hari terakhir, ia merenovasi formasi surgawi Jiu Juefeng yang menutupi reruntuhan Kungxian Jianlou, dan menyempurnakan banyak jimat rahasia. Di antara mereka, yang paling kuat adalah jimat rahasia yang menyegel nafas pedang 9 penjara. Waktunya untuk pergi. Suyi bangkit dan berjalan keluar dari ruangan. Ning Siji dan yang lainnya sudah tahu bahwa Suyi akan pergi ke Daxia. Namun, ketika benar-benar perlu untuk berpisah, semua orang tidak dapat dihindari. Saudara Suyi, bisakah aku pergi denganmu? Mata Wen Lingsui merah, dan dia menatap Suyi dengan sedih. Tidak kali ini. Suyi berkata dengan hangat, kamu tahu, benua Changqing sedang kacau sekarang, dan wilayah Daxia adalah yang paling bergejolak. Mintalah Cha Jin dan yang lainnya untuk menemanimu jalan-jalan. Berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala kecil Wen Lingsui. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan bersenandung, jelas kecewa. Suyi memikirkannya dan berkata, tunggu lain kali, aku berjanji akan membawamu ke dunia ini untuk tur, bagaimana? Betulkah? Wen Lingsui disegarkan. Tentu saja. Suyi tersenyum, apa yang saya katakan tidak pernah berubah. Yah. Aku akan menyimpannya di hatiku. Gadis itu senang, dan senyum cerah muncul di wajahnya yang cantik. Tuan muda, mengapa Anda tidak membiarkan Yuan Hang menemani Anda? Bersamanya, seseorang akan membantu Anda dengan hal-hal sepele di sepanjang jalan. Cha Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Dia sangat menyadari temperamen Suyi. Jika tidak ada orang di sekitar untuk melayani, dia pasti akan menjadi semakin malas. Yuan Hang dengan cepat menatap Suyi, penuh harapan. Tetapi Suyi menolaknya, dengan mengatakan, dunia yang indah itu akan datang dalam waktu kurang dari 3 bulan, bagimu, yang perlu kamu lakukan saat ini adalah mengumpulkan kekuatan, untuk dampaknya, bersiaplah untuk alam transformasi roh, dan hanya di sini. Bagaimana Anda bisa membuat jalan ke langit ketika dunia yang mempesona benar-benar datang? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menyadari bahwa Suyi telah mengambil keputusan, dan tidak mungkin membawa orang lain ke Daxia. Tuan, maka Anda harus berhati-hati. Yuan Hang memperingatkan. Suyi melambaikan tangannya dan berbalik. Ye Sun, yang telah menjadi orang tua yang ceroboh, dengan cepat mengikuti. Semua orang mengirim mereka sampai ke reruntuhan Kungxian Jianlou, menyaksikan Suyi dan Ye Sun menerobos udara. Hari ini adalah hari kelima di bulan Februari. Suyi berangkat ke Daxia. Hari ini, hampir 3 bulan telah berlalu sejak dia meninggalkan Daxia. Di atas lautan awan. Kecepatannya tidak lambat dan lambat, tetapi jauh lebih baik daripada kecepatan terbang saat berkumpul di alam bintang. Ini adalah alam roh. Sejak cahaya dan hujan dari jalan kedua datang ke benua Changqing pada awal Februari, energi spiritual antara dunia ini memang menjadi semakin kuat. Sepanjang jalan, Suyi merasakan langit dan bumi di benaknya, mengamati gunung dan sungai, dan dengan tajam memperhatikan banyak perubahan. Antara gunung dan alam liar, semangat penuh vitalitas, dan kota penuh peremajaan. Dari gunung, sungai, danau, dan laut hingga tanaman kecil dan pepohonan, semuanya menunjukkan semacam atmosfer pertumbuhan vitalitas yang gila. Perubahan seperti itu tidak hanya akan melahirkan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga membawa manfaat besar bagi semua makhluk di dunia. Apakah orang, monster, hantu, roh, ambil saja beberapa peluang dan Anda dapat mencapai perubahan seperti naga. Ini hanya perbatasan terpencil dari benua Changqing, dan perubahan besar telah terjadi. Saya tidak tahu seperti apa musim panas besar saat ini. Suyi diam-diam berkata. Lokasi Daxia adalah jantung dari benua Changqing. Di wilayahnya,
Tidak hanya ada tempat terlarang seperti Sumi Siandao yang dapat mengarah ke pasar bintang ke-9, tetapi juga tempat-tempat sengit seperti Meteorite Abyss dan Linglong Ghost Domain. Dengan pemulihan energi spiritual langit dan bumi, perubahan yang dibawa ke Daxia tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Namun, semakin ini masalahnya, semakin Sui menantikannya. Hanya tempat-tempat seperti Daxia yang bisa memberinya kesempatan untuk mengendarai angin dan ombak di jalan. Kakak ipar, tidak, kakak Su, kamu. Apakah ini benar-benar bereinkarnasi? Dalam perjalanan, Yesun mau tidak mau bertanya lagi. Keraguan ini sudah lama ada di hatinya. Sui mengerutkan kening sebentar. Yesun, setiap kali dia berbicara, dia harus mengutamakan gelar saudara ipar, jelas karena dia tidak ingin memperbaikinya. Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda inginkan, jika tidak, Anda akan merasa tidak nyaman, dan saya juga. Sui menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk peduli dengan detail ini. Yesun menyeringai dan berkata, "Oke. Omong-omong, saudara ipar, kamu belum menjawab pertanyaanku." Sui berkata, "Tidak buruk." Meskipun Yesun berani menyimpulkan bahwa Sui pasti telah menemukan metode reinkarnasi dan rekonstruksi yang hanya ada dalam rumor. Tetapi ketika saya mendengar jawaban yang jelas dari Sui, hati saya masih bergetar. Dia menghela nafas dan menghela nafas, "Kakak ipar, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah menyerah dengan cara tertinggi dalam melakukan sesuatu di kehidupanku sebelumnya, di mana pedang menekan surga. Siapa yang berani percaya bahwa legenda tertinggi yang pernah disebut, Tuan 10.000 Jalan, keberadaan mitos yang pernah menindas semua raksasa di Belanda hanya bisa menundukkan kepala, akan memilih reinkarnasi dan dibangun kembali? Siapapun, siapa, akan bersedia untuk memiliki semua hal ini? Kamu bukan aku, jadi kamu ditakdirkan untuk tidak mengerti." Sui berkata dengan ringan. Di kehidupan sebelumnya, mengapa dia bisa menekan dunia dengan pedangnya selama 108.000 tahun? Hati ke jalan. Karena hati yang teguh mencari tahu ini, dia akan dengan tegas melepaskan semua yang dia miliki di kehidupan sebelumnya untuk mencari jalan yang lebih tinggi. Yesun sangat sadar diri, dan berkata, "Kakak ipar, gagasan orang tertinggi seperti Anda memang bukan sesuatu yang bisa saya spekulasikan dan bayangkan." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Kakak ipar, apakah kamu ingat bahwa ketika kamu dan saudara perempuanku berpisah, kamu mengatakan bahwa selama kamu menemukan metode reinkarnasi, kamu akan menemukan saudara perempuanku di masa depan?" Ingat. Sui mengangguk. Di kehidupan sebelumnya, dia pergi ke Belanda, tujuannya adalah untuk menemukan cara legendaris untuk bereinkarnasi dan membangun kembali, dan Xiao Ye secara alami mengetahui hal ini. Jadi, ketika mereka berpisah, Xiao Ye patah hati, tetapi dia tidak menghalangi Su Yi untuk melakukannya. "Aduh, ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak melihat adikku, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Yesun menghela nafas. Dia telah mengambang dan tenggelam di benua Azure ini selama puluhan ribu tahun. Untuk waktu yang lama, Belanda ditakdirkan untuk mengalami perubahan. Bukankah kamu mengatakan bahwa di alam hantu Linglong, pada awalnya ada jalur alam yang mengarah ke Belanda, bahkan jika itu telah dihancurkan, tetapi selama saya menemukannya, saya memiliki cara saya sendiri untuk memperbaikinya, saya akan membawamu kembali nanti." Sui berkata dengan santai. Yesun disegarkan dan berkata dengan penuh semangat, "Itu akan sangat bagus." Sui berkata, "Jangan terlalu senang, dengan metode saya, untuk memperbaiki jalur alam, Anda juga perlu memiliki basis kultivasi alam roda spiritual." Yesun tersenyum tidak setuju, "Kakak ipar, apa ini? Saya telah bertahan selama puluhan ribu tahun, mengapa saya peduli menunggu sedikit lebih lama? Terlebih lagi, dengan metode Anda, saudara ipar, kapan dunia yang mempesona datang, itu pasti tidak akan lama sebelum kamu bisa membuktikan alam roda spiritual." Kata-katanya penuh dengan keyakinan mutlak pada Sui. Sui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Misalnya, di tangan Xiao Ye, dia menyimpan pedang dari kehidupan sebelumnya. 3 inci hati.
Itu adalah pedang Dao yang membuat leluhur lentera hantu mengambil sarkofagus yang didambakan oleh hantu tua yang membawa peti mati, dan itu juga merupakan salah satu pedang favorit Sui. Selain itu, di tangan beberapa orang yang telah meninggal di Nether, mereka juga menyimpan beberapa barang yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Ketika saya kembali ke Great Wilderness Kyushu di masa depan, saya secara alami akan meminta mereka satu per satu. 7 hari kemudian. Daxia, Prefektur Tianan, Kota Sanyin. Di rumah makan. Kakak ipar, musim panas ini memang telah berubah. Yesun menghela nafas sambil minum. Sejak memasuki wilayah Daxia, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura langit dan bumi jauh dari sebanding dengan tempat lain. Sui berkata, seberapa jauh tempat ini dari Linglong Ghost Domain? Yesun berkata tanpa ragu, wilayah hantu Linglong terletak di Prefektur Sahe, salah satu dari 13 prefektur di Great Xia. Dengan berjalan kaki, kita dapat mencapainya dalam 3 hari. Setelah makan ini, kita akan langsung ke sana. Kata Sui. Yesun bersuka cita, ini sangat bagus. Sui tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, obrolan dari restoran menarik perhatiannya. Sui sedikit mengernyit. Restorannya sangat ramai, dan ada banyak praktisi. Pernahkah Anda mendengar bahwa 7 raksasa kuno bersuara bersama belum lama ini dan mengeluarkan ultimatum kepada Xia Huang saat ini? Atau memaksa Kaisar Xia saat ini untuk turun tahta dan melepaskan Gunung Tianmang dan kota Jiuding? Ya, dikatakan bahwa dunia yang mempesona akan datang lebih awal, dan Gunung Tianmang di kota Jiuding adalah tanah yang diberkati kelas 1, dan 7 raksasa kuno bertekad untuk memenangkannya. Orang membicarakannya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan jubah misterius dengan sikap anggun mencibir. Ini menarik perhatian banyak biksu yang hadir. Seseorang berbisik, berani bertanya kepada teman-teman, jika bukan karena menduduki Gunung Tianmang, mengapa 7 kekuatan kuno harus memaksa Xia Huang saat ini untuk turun tahta dan menyerahkan kota Jiuding dan Gunung Tianmang? Konsesi. Mata semua orang tertarik. Suan Pao setengah baya minum segelas anggur, dan kemudian perlahan berkata, ada 2 alasan. 1. Di masa lalu, keluarga kerajaan Daxia mengendalikan dunia dan mengendalikan gunung dan sungai, dan mereka adalah tuan yang layak untuk Daxia ini. Di dunia saat ini, dengan perubahan drastis di dunia, pemulihan energi spiritual, dan kekuatan dunia, tampaknya pola baru dengan 7 raksasa kuno, sebagai penghormatan dan 3 kekuatan dunia lainnya, berdampingan telah terbentuk. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Xia saat ini dan keluarga kerajaan di belakangnya telah lama kehilangan posisi mereka untuk mendominasi dinasti Xia. Tidak peduli apa yang mereka pilih, mereka pasti akan menjadi duri di mata kekuatan lain. Ini disebut Xia kehilangan rusanya, dan dunia akan mengusirnya. Berbicara tentang ini, Suan Pao setengah baya berkata, namun, dibandingkan dengan ini, alasan lain tidak diragukan lagi lebih penting. Seseorang buru-buru meminta nasihat, juga mintalah bimbingan sesama Taois. Melihat semua orang mendengarkan, Suan Pao setengah baya berkata, alasan lain terkait dengan 1 orang. Siapa? Suan Pao setengah baya meludahkan 2 kata, Sui. Suasana resto mendadak hening. Bahkan Yesun menunjukkan sedikit kejutan. Melihat bahwa Suan Pao setengah baya melanjutkan, 3 bulan yang lalu, di Pulau Abadi Sumi, Sui sendirian membantai 13 penjahat kuno dengan identitas terpisah, yang paling terkenal dari mereka adalah Tuan Muda Klan Huan, Sao Huan. Keturunan inti dari Sekte Fenyang, Jingling Zhen dan Tianji. Penjahat kuno Daomen Yan Jingyun dan sebagainya. Salah satu dari penjahat kuno ini memiliki masa depan yang cerah. Mereka adalah benih terpenting dari kekuatan kuno, tetapi mereka semua dihancurkan di tangan Sui. Setelah operasi Sumi Xiandao berakhir, tokoh-tokoh besar pasukan kuno ini pergi ke Gunung Tianmang untuk mencari keadilan, berusaha membuat keluarga kerajaan Daxia tidak lagi melindungi Sui. Tapi pada akhirnya, semua orang besar itu mati di istana Tianyang. Suan Pao setengah baya mengatakan ini dan menghela nafas, bagaimana kekuatan kuno ini tidak marah, dan bagaimana mereka tidak membenci. Semua orang menjadi emosional.
Beberapa orang tidak bisa tidak berkata, tapi ini semua dilakukan oleh Sui. Pasukan kuno itu ingin membalas dendam, dan mereka harus pergi ke Sui. Xuanpao setengah bayam mencibir, Sui memang pelakunya, tetapi keluarga kerajaan Daxia tidak bisa lepas dari kejahatan menutupi. Berdiri di sisi Sui, Anda ditakdirkan untuk menderita konsekuensi pahit hari ini. Berbicara tentang ini, dia menunjukkan sedikit penyesalan, dikatakan bahwa kekuatan 7 raksasa kuno telah mencari Sui, tetapi sejauh ini tidak ada petunjuk tentang dia. Seseorang berkata, Sui pasti takut. Saya mendengar bahwa Sui menyadari ada sesuatu yang salah, khawatir dia akan dilikuidasi oleh 7 raksasa, dan melarikan diri dari Daxia beberapa bulan yang lalu. Saya juga mendengar bahwa salah satu alasan mengapa 7 raksasa kuno akan menyerang keluarga kerajaan Daxia kali ini adalah untuk memaksa Sui untuk berdiri. Orang banyak bicara. Ketika Yesun mendengar percakapan ini, dia mau tidak mau menunjukkan warna yang aneh. Dia memandang Sui dan berkata, kakak ipar, kamu baru pergi selama 3 bulan. Aku tidak pernah berpikir bahwa di mata para pembudidaya itu, kamu dianggap sebagai pengecut. Sui berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya pendapat mereka denganku? Namun, melalui percakapan ini, dia belajar sesuatu. Kekuatan kultivasi di Daxia hari ini telah membentuk pola baru. Di antara mereka, 7 raksasa kuno adalah yang paling kuat. Mereka adalah klan Huan Iblis, Daomen Tianji, klan Fenyang, Kuil Yin Saming, Sekolah Zhen Jingkong, Gunung Pedang Yunyin, dan klan Dongguo klan kuno. Selain itu, ada kekuatan kuno lainnya, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, 7 kekuatan ini adalah yang paling kuat. Demikian pula, di Daxia hari ini, ada 3 kekuatan dunia lain yang sebanding dengan 7 raksasa kuno. Mereka adalah Tianxing Jianzai, Tiando Uling Jiao, dan Huaxing Yaozong. 3 kekuatan dunia lain ini melintasi dunia satu demi satu 2 bulan lalu. Sampai sekarang, tampaknya menjadi 3 kekuatan asing yang paling menarik perhatian di Daxia. Bahkan 7 raksasa kuno juga menyetujui keberadaan 3 kekuatan dunia lain ini. Mengetahui perubahan ini, Sui juga sangat tersentuh. Tidak diragukan lagi, selama periode kepergiannya, pola kultivasi di Daxia telah mengalami banyak perubahan, dan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Anda harus tahu bahwa di bekas wilayah Daxia, Sekte Pedang Tiansu, Kuil Yuntian, Kuil Mahazen, dan Sekte Qingyi Dao dihormati. Tapi sekarang, mereka sudah pergi. Bahkan penguasa dunia, seperti keluarga kerajaan Daxia, sudah menurun, dan situasi mereka mengkhawatirkan. Dunia ini tidak kekal, jadilah itu. Legenda generasi muda yang paling banyak ditonton. Seseorang menghela nafas tiba-tiba. Daftar bintang, daftar yang disusun oleh kekuatan kuno King Yunlou. Daftar ini mencantumkan nama-nama 100 orang paling menonjol di generasi muda saat ini, yang bakat dan latar belakangnya bisa dibilang paling top. Sebulan yang lalu, setelah daftar ini dirilis oleh King Yunlou, itu menimbulkan sensasi di seluruh dunia dan menarik banyak perhatian. Saat ini, daftar ini telah menjadi standar bagi para kultivator di dunia untuk menilai orang-orang top. Daftar bintang, yang berarti, bintang-bintang cerah, menurut King Yunlou, semua tokoh teratas dalam daftar akan memiliki kesempatan untuk berada di dunia cerah yang akan datang. Bersinar dengan cerah. Tidak ada kesempatan untuk masuk dalam daftar. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat Sui di masa lalu, tidak peduli berapa banyak perhatian yang diberikan kepadanya, di dunia sekarang ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar bintang. Kata-kata ini menyebabkan banyak desahan dan emosi. Legenda milik Sui telah lama menjadi bagian dari masa lalu. Di dunia saat ini, dengan intensifikasi pemulihan energi spiritual langit dan bumi, tokoh-tokoh yang paling menarik perhatian telah lama masuk dalam daftar bintang. Komentar ini membuat Yesun sangat tidak senang mendengarnya, dan berkata, saya tahu menara King Yun ini, sejak 30.000 tahun yang lalu, suka menyusun berbagai daftar, seperti daftar benda langka dan eksotis, daftar bakat di jalan, dan daftar jenius daftar Tianjiao atau sesuatu, saya tidak pernah memikirkannya. Sudah bertahun-tahun, dan menara King Yun ini telah muncul lagi.
Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, tidak dapat disangkal bahwa daftar yang disusun oleh King Yunlou memang berwibawa, tidak acak. Tapi kali ini, King Yunlou salah. Berbicara tentang ini, dia dengan jijik berkata, mereka tidak boleh tahu, saudara ipar, kamu telah melangkah ke alam spiritual, jika tidak, bagaimana mungkin tidak ada nama saudara ipar di daftar bintang? Su Yi tersenyum dan berkata, lebih baik tidak menyebutkan namaku. Dengan suasana hati dan pengalamannya, mengapa dia peduli dengan daftar? Terlebih lagi, pada tingkat Yuan Dao, dia membunuh dan mengubah alam roh seperti membunuh ayam, dan bahkan mengalahkan karakter alam fase roh. Dan sekarang, dia adalah seorang kultivator hebat dari alam transformasi roh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa peduli apakah dia memenuhi syarat untuk berada di daftar bintang? Ye Sun tertegun sejenak, dan segera menunjukkan ekspresi malu, dan berkata, kakak ipar, saya salah, Anda benar, tidak ada daftar di dunia ini, Anda dapat mengukur kekuatan Anda. Orang-orang itu di King Yunlou tidak layak menggunakannya sama sekali. Kriteria untuk menilai Anda kekuatan. Apakah benar-benar baik untuk menjadi begitu telanjang? Omong-omong, Ying Ke adalah ahli sejati dalam hal menamparkan janggut dan kuda. Bisa disebut api yang sempurna. Adapun Ye Sun, dia terlihat seperti bajingan yang menyanjung dan tak tahu malu. Tentu saja, Su Yi juga tahu bahwa Ye Sun tidak tertahankan, jika tidak, tidak mungkin menjadi pendiri kuil Yin Sha, Ming Luo Ling Huang yang terkenal. Hanya ketika anak ini ada di depannya, dia akan menjadi seperti pengemis yang mematikan. Ayo pergi, luangkan waktu untuk pergi ke Linglong Ghost Realm, dan pergi ke Jiuding City ketika masalahmu selesai. Su Yi meminum semua anggur di cangkir dan berdiri. Mengetahui bahwa Xia Huang saat ini sedang ditargetkan dan ditindas oleh 7 raksasa kuno, Su Yi tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, ketika dia berada di kota Daxia Jiuding, dia menerima banyak perhatian dari Xia Huang saat ini. Terlebih lagi, dia berjanji untuk membantu Xia Huang saat ini memperbaiki arai batas kota Jiuding. 3 hari kemudian, di prefektur Daxia Sahe, Yun Sangling. Di kejauhan, Su Yi dan Ye Sun terbang. Kakak ipar, pintu masuk ke Linglong Ghost Domain terletak di kedalaman Nayun Sang Ridge. Ye Sun menunjuk ke kejauhan. Su Yi melihatnya dan melihat Yun Sang Ridge, yang membentang seperti banteng, dan sangat luar biasa. Tapi segera, matanya sedikit menyipit. Di antara Yun Sang Ridge di kejauhan, ada banyak aura milik para biksu. Pada saat ini, Ye Sun juga tampaknya menyadarinya dan berkata dengan heran, mengapa ada begitu banyak biksu? Apakah mereka semua datang ke alam hantu Linglong? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima